yang sebelah kanannya lagi adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan itu sintesanya apa dari yang sebelumnya, dan gabungan itu yang mendorong kita menghasilkan ide-ide baru, inovasi. Nah, definisi inovasi itu ada dibahas di mata kuliah divisi inovasi, ya. Jadi itu. Jadi gimana Mbak? Oke, mau bahas yang awal dulu yang goib itu atau langsung yang di tengah-tengahnya? Boleh deh yang dari awal dulu kali ya, yang goib itu. Yang goib itu ya, karena sebetulnya goib dan zahir itu satu koin dua logam dua sisi ya. Jadi mana aja kita bisa mulai. Tapi tadi requestnya adalah yang goib dulu. Jadi hubungannya erat dengan yang tadi kita bahas sebelumnya di video, kemauan. Ya, kemauan itu, courage kan kemauan, keberanian untuk innovate. Jadi mau untuk apa tadi yang inovator ya. Jadi dia mau mengambil mengambil langkah baru ya. Yang tadi disepakati itu nggak nyaman gitu. Ada orang yang lebih senang ngikutin sudah ada ininya jalannya. Yang satu mau bikin jalan sendiri, dia bongkar-bongkar, dia itu dulu di mana dia arit dulu jadi dia bersih, atau yang udah gitu udah jadi ya gitu. Nah, yang inovator adalah yang jumlahnya nggak banyak kita bahas adalah orang yang mau memulai hal yang baru dari nol. Dia nggak begitu tertarik kalau kata dia mungkin normal is boring. Dia cari yang baru dulu. Dia berani ya dengan tadi pengalaman guru yang terbaik, kalau dipelajari dia nggak apa-apa gagal, yang penting dia bisa dapat pelajarannya. Nah, dari situ kita lihat ke bawah, makanya ada challenging the status quo. Jadi menantang status quo. Status quo itu mungkin kurang akrab ya di kalian S1 umumnya. Status quo itu status terkini gitu loh. Yang gini gitu. Bagi dia itu yang gini ini tuh sesuatu yang harus bisa menantang gitu. Karena dia punya prinsip kemarin, hari ini dan esok. Ya, masa hari ini sama dengan yang kemarin. Ya, hari esok kita nggak tahu. Ya, hari ini mesti lebih baik pada yang kemarin. Jadi dia selalu dia nggak mau same old diulang lagi seperti yang dia ingin, satu yang nggak bisa lebih baik gitu loh. Dan ini sejalan dengan agama apapun. Artinya apa? Maju berkelanjutan, continuous improvement. Jadi maju berkelanjutan. Itu dia contoh dari challenging the status quo. Dan untuk itu ada kalimat di bawahnya, kita udah bahas sebelumnya, dia perlu mengambil risiko. Ya, mengambil risiko. Saya pernah tanya pada Mbak Jen, kawan-kawan ini ngomong-ngomong, tim mana yang juga bikin podcast? Kata tim ini cuma tim kami Pak gitu, yang lainnya nggak ambil. Nah, itu saya udah senyum aja nih, berarti dia ambil risiko. Terus saya tanya, emang kamu udah pandai mengoperasikan video? Belum juga Pak gitu. Kita newbie guys. Gitu, newbie semua. Newbie itu sesuatu yang bahkan selevel, saya belajar ini dari salah seorang Presiden Amerika Serikat yang saya sangat kagumi, Obama ya. Barack Obama itu dia untuk pidato sehebat sekarang dia mengakui tanpa gengsi bahwa saya juga mesti belajar dari nol gimana caranya saya berpidato. Tentu bukannya menjelang dia presiden, tapi ketika beliau menjelang menjadi anggota DPR ya, dia ikut kursus gimana caranya meyakinkan, kalau nggak salah dari istrinya sendiri ya, gimana caranya berpidato. Jadi newbie tadi Mbak Jam mengatakan newbie itu sebaiknya kalau kita menjadi mau inovator tuh newbie every day. Ya, jadi setiap hari itu pasti ada hal-hal yang baru kita pelajari. Jadi ambil risiko. Dan di balik risiko itu pasti ada nggak nyamannya. Oke ya. Jadi ini yang batin ya, yang goib tapi sangat powerful. Kalau bahasa yang sering saya pakai di mata kuliah atau di pembelajaran adalah tenaga dalam. Ada tenaga luar, ada tenaga dalam. Ya, tenaga dalam itu niat. Itu tenaga dalam. How strong impian. Tadi bicara mengenai Putri Aryani,
itu tenaga dalamnya kuat. Ya, dia nggak mikirin aku kan buta, aku begitu. Iya. Ya, dia tenaga dalamnya kuat, melampaui keterbatasannya, itu yang luar biasa. Nah, yang behavior skill sekarang itu, yang kelihatan kan tadi saya katakan sepasang. Iya Pak. Yang zohir yang kelihatan, ya, dan ini berurutan memang. Ing ya. Kalau kalian ingat ketika SMA kelas 2 atau kelas 3 itu diajarkan jeren. Oh, jeren, iya. Ya, tulisannya gerun. Jeren itu kata kerja yang jadi kata benda. Ya, jadi questioning itu jeren karena dia menjadi kata benda. Jadi bertanya, mempertanyakan. Ya. Oh, berarti beda ya Pak sama bertanya. Bukan, beda, betul. Jadi bukan sekadar asking, tapi questioning. Ya. Dalam kitab suci yang kayak Anut itu diingatkan oleh Tuhan, tidakkah kamu berpikir dalam surat-surat manapun, saya tidak ingat surat yang mana, tapi diingatkan oleh Tuhan, tidakkah kamu berpikir atas kejadian yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi Tuhan memberitakan kita untuk berpikir. Gitu ya, untuk questioning. Jadi saya menerima questioning ini sebagai bagian dari perintah Tuhan yang saya imani. Gitu, kita harus questioning, nggak boleh sekadar asking. Gitu. Dan sesungguhnya kalau saya tanya nih, nah Mbak Jian kaget lagi nih. Aduh. Wah, tanya lagi Pak, yang mana nih? Tiba-tiba nih. Mana yang lebih kritis bertanya, anak kecil atau orang dewasa? Yang lebih kritis bertanya itu orang dewasa. Mana yang lebih jujur bertanya, apa adanya, anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Anak kecil. Ya. Ya. Ya, saya nggak usah kasih contoh ya, gimana ada pertanyaan-pertanyaan yang lugu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bikin malu orang tuanya, tapi anak nanya. Iya betul Pak. Anak tanya gitu. Itu questioning. Questioning ini memerlukan pikiran anak kecil. Keluguan anak kecil, kekritisan anak kecil, ya, questioning, mempertanyakan, beda sama bertanya, gitu ya. Jadi makanya kalau mau dibedakan dengan gampang ya, kata tanya yang dipakai, question word yang dipakai kalau asking tuh what, where, when, gitu. Tapi kalau questioning, mempertanyakan itu why, kenapa, why this, not why not why that, gitu, why not, kayak begitu. Ini pertanyaan yang makanya mempertanyakan, kalau garis miring menggugat, kenapa nggak bisa begini, kenapa nggak bisa begitu, ya. Makanya nyambung dengan tadi katakan tidak mau status quo itu ya udah begini aja. Mungkin kalau saya gunakan teori ini, saya pakai studionya cuma satu ya, kenapa nggak dua? Kan kalau ada mahasiswa yang perlu studi politik kan bisa juga bersamaan di ruangan sebelah. Iya. Intinya orang yang nggak puas saja dengan kondisi sekarang, kalau bisa lebih baiknya kenapa? Gitu, itu ya. Nah itu questioning. Gitu. Ini ngomong-ngomong berlaku untuk penyusunan proposal skripsi. Bab 1 itu questioning, mempertanyakan. Jadi banyaklah pertanyaan dalam bab 1, bukan teori-teori. Pertanyaan gitu ya.